Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, Bunda-bunda yang mengajar di PAUD. Untuk video kali ini kami akan membahas tentang 9 karakteristik pembelajaran pada kurikulum merdeka di PAUD. Inilah ciri khas dari pembelajaran PAUD pada kurikulum merdeka. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah mendukung terbentuknya well-being. Well-being itu apa toh? Secara sederhana adalah cara kita memenuhi kebahagiaan anak, baik itu secara emosi maupun secara psikologis. Anak PAUD harus terpenuhi kebahagiaannya secara emosi, biasanya ditandai dengan suasana hati yang positif. Anak merasa bahagia, dia merasa diterima oleh teman-temannya dan juga diterima oleh gurunya. Dia dilibatkan dalam setiap kegiatan pembelajaran dan juga dihargai, baik itu ketika dia berhasil maupun ketika dia berproses mengalami kegagalan. Kemudian tanda bahwa anak sudah terpenuhi well-being-nya adalah anak itu jauh dari stres. Anak jauh dari bullying, baik oleh sesama teman maupun oleh kita sebagai pendidik. Maka jangan lupa supaya anak terpenuhi well-being-nya, maka kita penuhi bahwa dunia anak adalah dunia bermain. Makanya di PAUD pada kurikulum merdeka, ciri khasnya salah satunya adalah pembelajaran itu berbasis bermain yang bermakna. Kemudian karakteristik yang kedua adalah menghargai dan menghormati anak. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, laisa minna malam yuwakir kabirona walam yarham soghirona. Tidak termasuk golonganku, tidak termasuk golongan Nabi Muhammad, orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih kecil. Untuk itu dalam kurikulum merdeka di PAUD nanti, kita sebagai guru harus menghargai dan menghormati anak. Maksudnya bagaimana toh? Setiap anak kita tentu paham bahwasanya setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Mereka juga memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Untuk itu kita harus menghargai setiap proses yang dicapai oleh anak. Ibarat tanaman Bapak Ibu, kalau kita membandingkan antara kangkung dengan bambu, kalau kangkung itu memang cepat tumbuhnya, tapi nanti ketika sudah beberapa bulan maka dia tidak akan kokoh. Berbeda dengan bambu, dalam beberapa tahun 5-6 tahun bambu itu tidak bisa tumbuh dengan cepat. Tapi nanti ketika bambu itu sudah mencapai umur 5 atau 6 tahun, tumbuhnya akan semakin cepat, akan semakin tinggi dan akan semakin kokoh. Demikian juga anak-anak kita, siswa-siswa kita, bisa jadi ada yang seperti bambu. Ketika kecil dia sering berbuat kesalahan, ketika kecil kita ajar sepertinya tidak paham-paham, nanti bisa jadi mereka akan tumbuh lebih cepat ketika sudah berumur di tingkat sekolah dasar, atau bisa jadi nanti ketika mereka di sekolah menengah. Untuk itu bagaimanapun keadaan siswa-siswa kita, maka kita harus selalu menghormati, menghargai setiap proses anak didik kita. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik kurikulum merdeka pembelajarannya di PAUD adalah kita harus menumbuhkan rasa ingin tahu, menumbuhkan rasa penasaran siswa. Guru yang baik itu bukan guru yang sekedar memberikan informasi. Nah, cara bahasa Jawanya itu bukan dulang terus, tetapi kita harus menumbuhkan dulu rasa penasaran, rasa ingin tahu siswa melalui tanya jawab. Nah, salah satu karakteristik di PAUD itu kan pendekatan pembelajarannya melalui membaca buku, berbasis buku bacaan. Nah, ketika kita membacakan buku, kita bukan hanya sekedar bercerita, tapi dari situlah kita nanti menumbuhkan rasa ingin tahu siswa dengan cara tanya, jawab, dan diskusi. Kenapa? Karena ketika anak itu tumbuh rasa ingin tahunya, tumbuh penasarannya, keinginannya, maka keinginan dan semangatnya untuk belajar pasti akan meningkat.
berbeda ketika anak itu banyak tawa, banyak tanya, tetapi kalau kita langsung memarahinya, tentu rasa keinginan belajarnya, semangatnya belajar tentu akan semakin berkurang. Pada dasarnya setiap anak itu senang belajar. Setiap anak itu senang membuat penemuannya sendiri dan juga memikirkan solusi yang kreatif. Kita sebagai guru hanya memberikan fasilitasi, kita menjadi fasilitator, bukan kita menjejali ilmu pengetahuan secara langsung, tapi sekali lagi menumbuhkan rasa ingin tahu. Kemudian selanjutnya adalah kita harus memberikan pembelajaran sesuai dengan tahapannya. Kalau usia 3-4 tahun itu secara psikologisnya seperti apa, kemudian kalau PAUD 4-6 tahun itu seperti apa. Kita tidak boleh memaksakan sesuatu yang menurut kita itu paling benar. Misalkan kita paksa anak PAUD itu untuk bisa calistung, itu kan tidak perlu, karena untuk calistung itu kewajibannya ada di sekolah dasar. Kita hanya mengenalkan fondasinya saja, fondasi literasi dan numerasi, dan yang paling penting adalah fondasi kesiapan bersekolah. Di nomor 4 ini kita menyesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan minat anak dan kebutuhannya. Nah, untuk menyesuaikan ini dalam kurikulum Merdeka itu kan ada asesmen awal. Asesmen awal ini dulu namanya adalah asesmen diagnostik. Di sini kita bisa melihat kebutuhan siswa itu seperti apa. Kemudian berikutnya adalah kita harus memberikan stimulasi yang holistik, yang menyeluruh dan juga integratif. Nah, tumbuhkan kreativitas dan daya imajinasi anak, baik itu secara kognitif, sosial maupun secara emosional. Bagaimana caranya? Ya seperti tadi, pembelajaran di PAUD seperti apa? Yaitu berbasis buku bacaan dan juga bermain yang bermakna. Di situ kita bisa melakukan pembelajaran secara diskusi dan tanya jawab. Stimulasi di tingkat anak usia dini ini sangat penting sekali. Bagaimana cara kita memberikan stimulasi inilah yang perlu kita pelajari lebih lanjut. Kemudian karakteristik yang keenam adalah kita harus memberikan tantangan. Materi yang kita berikan tidak boleh juga terlalu mudah, harus bisa memberi tantangan kepada anak, dan jangan lupa harus memberi bimbingan supaya anak itu tetap termotivasi dengan tantangan tersebut. Dan juga perlu dukungan kita pada pembelajaran di setiap anak melalui percakapan dan interaksi bermakna dengan setiap anak. Kemudian yang ketujuh, agar pembelajaran di PAUD itu bisa efektif, maka kita harus melibatkan keluarga, melibatkan orang tua siswa sebagai mitra. Anak usia dini dalam masa perkembangan masih dalam pengawasan orang tua dan guru, baik dalam pengasuhan, asupan makanan, maupun keaktifan peserta didik di lembaga PAUD. Hasil asesmen yang kita lakukan di PAUD ini juga perlu kita komunikasikan dengan orang tua supaya bisa menjadi pijakan guru untuk merancang kegiatan bermain serta pijakan orang tua di rumah dalam mengajak anak mereka untuk bermain di rumah. Sehingga kalau ada kolaborasi antara orang tua dan guru, maka setiap perkembangan anak tentu akan semakin terkontrol, akan semakin terlihat perkembangannya. Kemudian yang kedelapan adalah harus memanfaatkan lingkungan dan teknologi sebagai sumber belajar. Belajar tidak hanya di kelas saja, tetapi perlu juga kita memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Dan jangan lupa, karena perkembangan zaman ini sudah di era 4.0, tentu kita harus memanfaatkan teknologi, baik itu secara digital maupun yang serba online. Lingkungan bisa menjadi sumber belajar untuk menciptakan pembelajaran yang relevan dan bermakna.
sesuai dengan yang dibutuhkan siswa. Kemudian peran orang tua, pelaku industri, bahkan desa juga bisa dilibatkan. Jangan lupa Bapak Ibu, manfaatkan perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, karakteristik pembelajaran di PAUD adalah penilaian otentik. Artinya apa? Bukan penilaian yang subjektif, yang menurut saya anak itu pintar, menurut saya anak itu belum mencapai capaian pembelajaran. Tidak boleh, penilaian harus otentik. Artinya kita menggunakan penilaian selama proses pembelajaran. Kita harus selalu mencatat kejadian-kejadian yang unik, mencatat kejadian-kejadian yang penting. Salah satunya adalah dengan berbagai teknik penilaian. Salah satunya ada observasi, ada catatan anekdotal, dan banyak sekali contohnya. Nah, asesmen formatif ini dalam kurikulum Merdeka memang seharusnya dilakukan lebih banyak daripada asesmen sumatif. Untuk asesmen formatif dan sumatif akan kami jelaskan di video-video yang akan datang. Mungkin cukup sekian ya Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa di like Bapak Ibu, di share ke teman-temannya. Kunjungi juga website kami di paud.pusatkurikulum.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.